Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini?" Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung." Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, menjadi orang baik dan benar rupanya tidak selalu dapat diterima oleh sesama dengan baik. Bacaan Injil hari ini menunjukkan kepada kita mengenai kenyataan itu. Tuhan Yesus menegur dengan keras orang-orang di sekitarnya dan tidak bisa menerima dan memahami arti kehadiran Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis, karena sudah didahului dengan prasangka. Maka segala hal yang telah dibuat oleh Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis ditolak. Lebih menyedihkan lagi adalah tuduhan bahwa Tuhan Yesus dan Yohanes bersekutu dengan setan. Umat yang mengasihi Allah, ketika kita dengan hati dan pikiran yang dipenuhi dengan prasangka dan kebencian kepada sesama, maka kita juga akan sulit untuk melihat dan merasakan kebaikan sesama. Ketika kita sudah dikuasai oleh pikiran negatif bahwa orang lain akan selalu menjahit tiku, maka cara pandang kita pun juga akan selalu dipenuhi dengan kejahatan. Ketika kita sudah lebih dahulu berprasangka kepada orang lain, sebenarnya kita membangun tembok pemisah yang memisahkan diri kita sendiri dengan orang lain. Ketika kita sudah terbiasa memisahkan diri kita dengan orang lain, maka hidup kita menjadi hidup yang berpusat pada diri sendiri, yang egois, yang pokoknya adalah saya aman dan tenang, masa bodoh dengan orang lain. Saudara sekalian yang dicintai oleh Tuhan, hidup yang dipenuhi dengan prasangka buruk kepada orang lain adalah hidup yang menyedihkan. Mengapa? Karena mata hati kita sendirilah yang pada akhirnya senantiasa tertuju kepada kebencian dan permusuhan. Percaya tidak percaya, ketika hati dan hidup kita terbiasa dekat dengan rasa benci, maka penyakit akan muncul satu persatu. Penyakit yang sebenarnya berasal dari pikiran dan hati kita sendiri, yang sebenarnya dapat kita jauhkan dari hidup kita. Kebencian dan prasangka membuat diri kita menderita karena segala hal, kemudian kita perhitungkan untung ruginya. Semakin lama kebencian dan prasangka menguasai diri kita, semakin diri kita sendiri yang menderita dan dijauhi sesama. Bisa jadi untuk diri kita sendiri tidak ada yang salah dan keliru dalam hidup kita,
namun orang lain yang kemudian akan menilai dan menarik kesimpulan bahwa diri kita sementara hidup berteman, kebencian, dan kesendirian. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebelum adil dalam bertindak, kita mesti terlebih dahulu adil di dalam pikiran. Jika belum apa-apa, kita sudah memiliki prasangka dan kebencian kepada orang lain, berarti kita tidak adil kepada orang lain di dalam hati dan pikiran kita. Kita mesti membiasakan diri untuk melihat orang lain sebagai bagian dari hidup kita. Kita mesti terbiasa untuk memahami bahwa diri kita juga adalah bagian dari orang lain. Hanya dengan hati dan pikiran yang positiflah kita dapat melihat bahwa orang lain adalah bagian dari hidup kita. Hanya dengan hati yang bersihlah kita dapat memahami bahwa kita adalah saudara bagi sesama. Maka, mari kita senantiasa membiasakan diri untuk melihat hati dan pikiran yang positif, agar kita juga melihat kehadiran Allah melalui sesama kita. Semoga demikian. Amin.